podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo, kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Lea Baneza, hari ini kita akan ngobrolin situasi politik pasca penetapan pemenang pemilu 2024. Dan seperti apa respon pasar dan dunia usaha. Rabu malam kemarin, KPU resmi mengumumkan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 5 tahun mendatang. Paslon nomor urut 2 ini menang telak 58%. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Prabowo Gibran cuma kalah di 2 provinsi yakni Sumatera Barat dan Aceh yang dimenangi Anies Mohaimin. Paslon 01 yang pakai singkatan Amin ini menjadi runner-up dengan torehan sekitar 25%. Sedangkan Ganjar Mahfud paslon 03 peringkatnya beneran sama nih dengan nomor urutnya, alias jadi juru kunci dengan 16%. Nah, nggak lama setelah diumumkan sebagai pemenang Pilpres, Prabowo menggelar konvers. Kita telah dipilih oleh rakyat Indonesia. Mandat rakyat Indonesia adalah di tangan kami. Tapi kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bagi mereka yang tidak memilih kami, berilah kesempatan kami. Kami akan buktikan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, pemerintah yang akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat adalah harus kita hormati. Yang memilih 02 kita hormati. Yang memilih 01 kita hormati. Yang memilih 03 kita hormati. Yang agak aneh sih, Prabowo nggak didampingin Gibran. Gibran katanya lagi fokus sama tugasnya sebagai wali kota Solo. Jadinya nggak ke Jakarta deh. Nah, 2 paslon lain 01 dan 03 juga menggelar konvers. Mereka positif bakal menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Kubu 01 jadi yang pertama yang mendaftarkan gugatannya ke MK. Berkasnya diserahkan langsung oleh Ketua Tim Hukum Timnas Amin, Ari Yusuf Amir, ke MK. Ari didampingi pemimpin Timnas Amin, M. Syauqi, dan Thomas Lembong. Anies saat konvers Kamis pagi kemarin menyebut langkah ke MK adalah upaya mengkoreksi sistem yang bermasalah. Kita menginginkan agar praktek demokrasi kita menjadi lebih baik dan harapannya dengan adanya proses di MK bisa menjadi pembelajaran juga bagi kita semua. Sementara di kubu 03 kepastian menggugat ke MK diutarakan langsung oleh Ganjar dan Mahfud dalam konvers yang didampingi Todung Mulya Lubis, Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud. Ganjar dalam pernyataannya menyebut sebulan terakhir ia bersama Mahfud turun ke daerah-daerah dan mendapati banyak bukti kecurangan. Tentu saya menghormati seluruh proses yang berjalan. Kami menyampaikan laporan-laporan kepada penyelenggara pemilu. Apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu. Dan kita berharap memang Bawaslu akan merespon. Sayang tidak semuanya merespon. Maka setelah pengumuman tadi malam, tim Ganjar Mahfud sudah bersepakat. Kalaulah semuanya ini harus diluruskan agar demokrasi bisa berjalan dengan baik, maka benteng terakhirnya adalah Mahkamah Konstitusi. Dan kami sudah menyiapkan tim dari tim hukum untuk kita segera mendaftarkan apakah besok atau Sabtu. Kubu 02 tentunya nggak mau kalah nih. Mereka juga sudah ancang-ancang dengan membentuk tim hukum yang dipimpin Yusril Iza Mahendra. Oke, berarti pemilu 2024 sudah memasuki babak baru dan belum mendekati kata akhir. Soalnya masih ada proses di MK dan tetap terbuka juga peluang hak angket bergulir di DPR. Kira-kira gonjang-ganjing politik ini bakal mengarah kemana sih? Gimana juga respon dunia usaha dan pasar? Lea bakal kupas bareng editor KBR Reski Novianto.
Tapi kita jeda dulu ya. Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang, padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus, jangan asal lo ya. Bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa gak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh Uang Bicara, podcast dari KBR Prime yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self reward. Lo dengerin di mana? Di kbrprime.id. Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjem lo dulu ya. Astaga. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Lea lagi ngobrolin situasi pasca penetapan hasil pemilu 2024. Lea juga pingin ngulik respon dunia usaha dan pasar. Tentunya nggak sendiri ya. Karena ini edisi khusus, Lea udah ditemani news editor KBR Reski Novianto. Gimana nih Res? Pasti kamu begadang nih mantengin pengumuman KPU kemarin. Apalagi kemudian banyak nih Res yang menggelar konvers setelahnya. Pasti Reski sibuk banget nih ya. Ya lumayan sambil nunggu sahur juga sih. Tapi emang menarik mengikuti dinamika politik jelang dan pasca penetapan hasil pemilu ini. Akhirnya setelah kelihatan gamang, maju mundur, jadi enggak, akhirnya paslon 01 dan 03 mastiin bakal melanjutkan gugat ke Mahkamah Konstitusi. Ya sebenarnya kalau mengubah hasil pemilu untuk saat ini memang peluangnya kecil ya. Karena memang di sini kan sengketa pemilu yang ada nanti itu kebanyakan kan hanya sekedar pelanggaran administratif kan. Bukan pelanggaran berat seperti halnya pelanggaran terhadap konstitusi atau mungkin pelanggaran terhadap HAM yang itu memang nanti ada potensi pemungutan suara ulang. Tapi kan yang sering kita lihat di setiap sengketa pemilu kan hanya pelanggaran administratif. Yang itu sebenarnya tidak terlalu banyak mengubah hasil pemilu sih. Ya benar banget Res, sejak beberapa hari lalu MK juga sudah menyatakan nih Res kalau mereka siap memproses gugatan sengketa pemilu. Kubu 01 sudah mendaftar. Nah tinggal kubu 03 nih Res, katanya kalau nggak Jumat atau Sabtu. Karena kan waktu pengajuan permohonan dibatasi 3 hari nih Res. Kira-kira nih Res, gugatan ini tuh arahnya bakal kemana nih? Kayaknya sih ya, bakal kecil peluangnya nggak sih mengubah hasil pemilu yang selisih suaranya tuh kayak terlalu besar gitu? Iya jadi kubu 01 dan 03 sendiri ini kalau aku simak dari pernyataan-pernyataannya selama ini, itu juga mereka cenderung tidak mengarah ke membatalkan hasil pemilunya. Tapi tadi aku tanya juga ke pengamat politik BRIN, Wasisto Raharjo Jati. Dia bilang peluang ke arah sana kecil banget Iya, tentunya kan yang perlu kita garis bawahi, peta koalisi ke depan itu akan seperti apa? Apakah memang akan mengarah ke satu koalisi besar atau ada koalisi dan oposisi yang ada nantinya. Jadi ini tergantung lagi pada negosiasi, pembicaraan dan juga jenis-jenis akomodasi politik apa yang mau ditawarkan oleh para elit itu, terutama elit pemenang pemilu ya terhadap partai-partai peserta pemilu yang lain. Yang namanya hak angket dan sengketa pemilu itu kan sebenarnya lebih pada persoalan sesama elit ya Mbak ya. Artinya di sini kan dampaknya ke publik kan tidak terlalu meluas sekali seperti halnya elit ya. Jadi saya pikir memang di sini tergantung lagi pada elit yang melakukan inisiasi itu apakah memang itu hanya sekadar untuk berorientasi pada kekuasaan atau memang ini bagian dari upaya untuk mengembalikan demokrasi lagi pada publik. Nah Res, terus kira-kira kenapa tuh para politisi itu masih terus ngotot buat ke MK? Dan yang nggak boleh dilupain juga nih, masih ada hak angket yang punya peluang juga digulirkan. Meski lagi-lagi hak angket nggak bakal ngubah hasil pemilu. Memang nggak sedikit sih yang ngedorong hak angket ini pada nunggu langkah PDIP sebagai partai terbesar di parlemen. Apalagi kan di Pileg 2024, PDIP juga kembali meraup suara terbanyak dengan 16%. Kalau menurut kamu nih Res, kenapa tuh para politisi masih melakukan upaya-upaya politik seperti lewat MK dan hak angket?
Nah, pengamat politik BRIN Wasisto Raharjojati sih bilangnya kemungkinan itu adalah bentuk dari konsolidasi politik juga. Oke. Para elit politik ini bisa jadi sedang bargaining position, negosiasi buat nentuin arah koalisi ke depan. Karena kalau Prabowo Gibran ingin pemerintahannya stabil, berarti mereka harus memperkecil jumlah oposisi di parlemen. Nah, mereka harus merangkul kubu lain. Dan menurut Wasisto, masyarakat akar rumput itu sudah nggak peduli dengan pengumuman hasil pemilu, Sebenarnya masih proses pun, masyarakat pun sudah tidak terlalu menaruh perhatian banyak pada pengumuman kemarin tadi malam ya, karena kan sudah ketahuan siapa yang menjadi pemenang Pilpres dan Pileknya, Mbak. Terlebih lagi kan masyarakat sudah tahu dari hasil quick count kan, sehingga tidak terlalu mengagetkan bagi masyarakat. Iya sih, kalau melihat situasi di masyarakat secara umum, relatif nggak ada gejolak. Meski tetap ada sih yang demonstrasi menolak pemilu curang di KPU maupun MK. Mungkin rakyat anteng karena elit politiknya juga belum tegas nih, apakah mau masuk koalisi pemerintah atau oposisi. Kemarin ada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang menyatakan menerima hasil Pilpres dan mengucapkan selamat nih Reski ke Prabowo Gibran. Padahal Nasdem kan partai pengusung dari Amin, Anies Muhaimin, dan berpeluang jadi oposisi. Jokowi pun terlihat santai nih Res, dia pas pengumuman hasil pemilu malah lagi kunjungan kerja ke Kalimantan. Oke, kita udah ngomongin soal situasi politik. Nah, gimana dengan respon market dan dunia usaha? Kita bahas usai jeda, jadi jangan kemana-mana. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat. Selfless. Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz. Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat bareng saya, Lea dan News Editor KBR Reski Novianto. Kita lagi ngobrolin situasi politik pasca penetapan hasil pemilu dan gimana respon market dan dunia usaha. Nah Reski, tadi aku juga sempat berbincang dengan Hans Kue, ekonom sekaligus praktisi pasar modal. Pak Hans bilang respon pasar relatif positif karena sudah ada kepastian pemenang Pilpres. Lea juga udah ngecek IHSG dan rupiah memang menguat di penutupan kemarin. Itu juga dampak dari penyelenggaraan pemilu yang berjalan relatif aman. Tahun ini itu yang penting itu adalah pemilunya itu berlangsung baik gitu ya. Kemudian tidak ada penolakan yang signifikan. Nah itu yang jadi poin utama yang kita lihat di pasar gitu. Nah, kedua, kalau udah ada pemenang, ketidakpastian dalam negeri berkurang. Nah, ketika ketidakpastian dalam negeri berkurang, itu menyebabkan orang lebih optimis untuk berinvestasi dan beraktivitas bisnis. Makanya pasarnya positif. Nah, yang ketiga tentu asing juga melihat di Indonesia. Ketika terjadi pergantian kepemimpinan nasional, tentu ada potensi juga perubahan. Nah, mereka tentu ingin melihat arah perubahannya seperti apa. Nah, dengan adanya kepastian pemenang, itu menyebabkan orang bisa mengetahui gitu ya, ke depan seperti apa. Itu yang menyebabkan pasar itu positif ya ketika ada hasil pemilu. Tapi pas hari penetapan hasil pemilu kemarin, IHSG terkoreksi nih. Di hari itu juga BI menahan suku bunga di 6%. Gimana menurut Pak Hans soal gugatan sengketa di MK? Dan hak angket, apakah market tetap bakal anteng-anteng aja nih? Nah Res, Pak Hans bilang asal tidak ada gejolak hebat seperti demo anarkis, penolakan besar-besaran, maka market akan bergerak positif. Yang menghambat itu karena kondisi global nih Res. Dan yang gak ketinggalan, keputusan BI menahan suku bunga juga sudah tepat. Yang diharapkan tidak ada penolakan yang anarkis ya. Yang tidak diinginkan. Jadi kalaupun ada penolakan yang demokrasi lewat jalur-jalur MK, angket atau apapun itu nggak masalah gitu bagi pasar gitu kan. Selama tidak ada anarkisnya gitu. Nah melihat selisih suara yang cukup banyak, memang
agak sulit merubah hasil gitu ya. Jadi tentu ini tidak menyebabkan orang menjadi khawatir. Ini lebih kondusif ya. 2019 benar-benar terpecah gitu ya. Kemudian penolakan dengan di depan KPU dengan kerusuhan gitu ya. Itu beda dengan sekarang. Ya, terasa sih bedanya jika dikomparasikan dengan 2019 kemarin, Le. Hasil pilpresnya juga nggak selebar sekarang selisihnya. Nah, Hans optimis nggak, Le, dengan kepemimpinan Prabowo Gibran ini? Kalau si Hans sih optimis, Res, asalkan benar nih mengambil kebijakannya. Terus kalau kondisi politiknya damai, dan kalaupun ada oposisi itu menurut dia sih nggak masalah, Res. Karena itu kan mekanisme demokrasi ya, check dan balance. Tapi Res, masih banyak PR nih, apa yang mesti digarap pemerintah? Salah satunya tentu persoalan lapangan kerja. Terutama terkait dengan investasi ya, kepastian investasi, hukum, perizinan itu harus dibuat lebih baik gitu ya ke depannya gitu. Memang sekarang udah bergerak baik, tapi harus dibuat lebih baik ya supaya lebih cepat, supaya lebih banyak ya dana yang bersedia masuk ke Indonesia gitu. Nah, PR-nya tentu kita pemerintah harus berpikir dengan lebih keras ya bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan gitu ya supaya kelas bawah ini bisa diserap ya, penganggurannya bisa menurun gitu ya, sehingga masyarakat ada daya beli, ekonomi bergerak. Ya, market dan dunia usaha pasti juga udah menanti-nanti nih susunan kabinet. Udah banyak yang nanya, Sri Mulyani bakal kemana? Atau siapa yang bakal menggantikannya? Bener banget nih Res, Pak Hans juga nyebut soal ini. Pasar dan dunia usaha lagi nungguin siapa nih yang masuk kabinet, khususnya Menteri Keuangan yang paling disorot. Ya, sebenarnya yang kunci utamanya ada di Kementerian Keuangan ya, karena figur seperti Ibu Sri Mulyani itu yang dibutuhkan. Karena terbukti Bu Sri Mulyani berhasil membawa Indonesia melewati turbulensi COVID-19 gitu ya, di mana anggaran meledak di sana, tapi beliau bisa membawa Indonesia melewati itu. Jadi pos ini yang sangat penting ya, jadi dicari kemungkinan Ibu Sri Mulyani nggak melanjutkan lagi gitu ya, tentu dicari figur yang punya kemampuan ya, seperti Ibu Sri Mulyani, mengendalikan anggaran gitu ya, supaya ekonomi Indonesia tetap menjadi pilihan investor. Karena ada rumor juga bahwa Sri Mulyani mungkin gak bakal masuk kabinet. Menurut Hans, ada sosok-sosok lain yang dianggap cocok mengisi kursi itu. Terutama terkait dengan investasi ya, kepastian investasi, hukum, perizinan itu harus dibuat lebih baik gitu ya ke depannya gitu. Memang sekarang udah bergerak baik, tapi harus dibuat lebih baik ya supaya lebih cepat, supaya lebih banyak ya dana yang bersedia masuk ke Indonesia gitu. Nah, PR-nya tentu kita pemerintah harus berpikir dengan lebih keras ya bagaimana menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan gitu ya supaya kelas bawah ini bisa diserap ya, penganggurannya bisa menurun gitu ya, sehingga masyarakat ada daya beli, ekonomi bergerak. Nah, itu kan dari sektor keuangan dan investasi ya Reski. Kalau dari sektor real, gimana nih Res? Pelaku UMKM, ada harapan nggak sih soal Menteri UMKM dipimpin siapa gitu? Wah, soal ini aku juga sempat nyeletuk ke Dewi Meisari. Dia ini pegiat UMKM yang juga wakil ketua Komite Tetap Tata Kelola Regulasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin. Menurut Dewi sih, kalangan UMKM nggak berharap apa-apa. Karena selama ini Menteri Koperasi UMKM seringnya cuma buat jatah bagi-bagi jabatan. Jarang yang berasal dari kalangan profesional. Jadi sulit diharapkan untuk beneran serius mengurus UMKM. Kalau Kementerian Koperasi dan UKM ini kan mohon maaf ya, udahlah anggarannya itu kecil. Terus menteri yang sering ditaruh di sana tuh ya sering jadi posisi menteri politik, bukan profesional gitu. Memang kalau nggak dari tim ses, kalau nggak dari partai politik, dari tim ses, saya sih udah levelnya tuh udah malas berharap, tau nggak sih? Dan saya pikir saya menyuarakan komunitas kami deh. Kita semua tuh udah nggak peduli deh. Gitu. Lihat aja deh ntar lu kerja gimana, kalau suruh nebak-nebak buah manggis kayak gini tuh udah capek, udah males. Nggak cuma urusan menteri dan pemenang pilpres aja, UMKM juga males mantau. Soalnya siapapun presidennya nggak ngaruh, Le. UMKM tuh nggak ngaruh, yang ngaruh tuh beras naik, minyak goreng naik tuh ngaruh tuh UMKM tuh. Karena dia nggak bisa naikin harga ke konsumennya.
Mau siapa yang jadi presiden juga gue gini-gini aja, tetap nggak diperhatiin juga. Gue fokus nyari jalan sendiri aja gitu loh. Ngerti nggak sih? Udah kayak gitu, capek tahu, udah capek gitu. Mau siapa yang menang kayak mau apa kayak udahlah lo. Yang penting lo nggak ganggu bisnis aja. Contoh kebijakan yang mengganggu itu kan ngewajibin halal, PPN naik 12%. Itu yang bener aja itu. Aduh, kebijakan yang mengganggu gitu kan. Kebijakan yang mengganggu. Harusnya kan sertifikasi halal itu kan voluntary. Siapa yang mau naik kelas, siapa yang mau perluas pasar, dia urus deh halal tuh. Ini kan diwajibin. Dewi berkomentar skeptik kayak gini ya, karena UMKM itu sering dipuja-puji sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Jumlahnya aja lebih dari 90% pelaku usaha, tapi kemajuannya nggak banyak, Le. Nah Res, tapi kan pasti UMKM punya harapan dong kebijakan pemerintah ke depannya bakal kayak apa, kayak gimana gitu. Apalagi ada program makan siang gratis nih Res yang dijanjikan bakal menguntungkan UMKM itu loh. Nah iya Le, Dewi juga mention itu dan juga program Prabowo Gibran yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenq. Yang jelas, UMKM pengennya pemerintahan baru bisa lebih baik ketimbang kebijakan di era Jokowi. Pemerintah mesti berkomitmen mengembangkan UMKM agar makin banyak yang naik kelas. Oke, kita tunggu aja deh perkembangan bakal gimana. Karena konstelasi politik juga masih dinamis. Kamu juga bisa loh kasih pendapat, masukan kritik tentang perbincangan kita kali ini. Silahkan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat, saya Lea Baneza dan News Editor Reski Novianto pamit. Sampai jumpa pekan depan.